Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di malam yang kedua bersama kita di acara podcast Momen Ramadan. Uhuy. Yo. Yo. Bang, ini gelap amat kayak orang mau uji nyali. Wah iya ya, gelap amat ini. Nyalain lah lampu lah. Nyalain. Wes. Mana masih gelap ini? Lu pakai kacamata, Dodo. Itu kayak Bukan kacamata lo. Susu ini udah terang menerang ini. terang banget ya. Masya Allah. Nih kita akan membicarakan tentang bulan puasa lagi, dimana bulan puasa ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda dan banyak juga sejarah-sejarah tentang puasa gitu. Banyak cerita lah di balik bulan puasa gitu. Nah, Bang, ini saya jadi penasaran nih, Bang nih. Penasaran sama apa nih? Asal mula kita bisa puasa bagaimana sih, Bang? Nah, bagaimana tuh? Ente bisa jelasin nggak kira-kira? Abang punya lagi nih. Aduh. Jadi puasa bulan suci Ramadan ya, Bang ya? Iya, bagaimana kayak dah kali. Jadi puasa bulan suci Ramadan itu khususnya untuk umat Nabi Muhammad itu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah gitu. Jadi setelah 2 tahun Nabi dakwah, Nabi hijrah ke Madinah, dan disitulah perintah puasa baru diperintahkan kepada umat-umatnya gitu. Tapi sebelum zamannya Nabi Muhammad ada Bang puasa begitu? Ada Bang puasa. Jadi Allah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang beriman. Nih, untuk orang-orang beriman nih Bang nih. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Tuh, agar kamu bertakwa. Jadi perintah puasa ini sudah ada dari dulu gitu. Ani mau nanya juga nih. Awal-awal puasa itu benar-benar dari awal umat Nabi Muhammad atau dari umat-umat sebelumnya itu udah ada? Dari umat-umat sebelumnya sudah ada untuk puasa. Lebih gitu. tepatnya dari umat Nabi apa gitu? Oh, untuk kalau puasa aja gitu ya? Iya, puasanya. Itu dari umat siapa ya? Panjang ceritanya mah kalau ceritanya. Nabi Daud ada puasanya. Nabi Daud udah ada puasa. Nabi Nuh juga puasa. Nabi Nuh juga. Jadi dari dulu tuh udah ada puasa. Jadi memang dari dulu tuh puasa udah ada. Jadi makanya diperintahkan dalam Al-Baqarah itu diperintahkan untuk puasa, terutama di bulan suci Ramadan yang wajib gitu kan. Kan termasuknya rukun Islam. Iya benar. Jadi rukun Islam syahadat, ya kan? Sholat, puasa, nah biar zakat pergi haji kalau mampu. Kalau mampu ya. Kalau mampu jangan. Jangan memaksakan. Iya, karena memaksakan itu tidak baik. Betul. Benar. Jadi puasa itu udah ada dari zaman dulu. Min qablikum la'allakum tattaqun, dari orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa gitu. Insya Allah nih kita dalam orang-orang yang bertakwa lah ya. Insya Allah. Betul. Kabul. Amin. Jadi gitu. Jadi puasa itu emang udah dari dulu. Kalau Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari Oh, dia enggak. selang-seling ya puasanya. Kalau Nabi Muhammad itu kenapa beliau nih Nabi Muhammad SAW sebelum memberitakan puasa kepada umatnya, beliau sudah puasa. Oh, sudah puasa Sudah juga. puasa. Jadi itulah yang menarik para elit-elit global, disebutnya ya para petinggi-petinggi itu tertarik sama Nabi. Karena sekelas Nabi itu mau menahan rasa lapar dan haus seperti para budak-budak hamba saya. Jadi itu menahan rasa lapar dan haus seperti itu. Makanya para elit global, para petinggi itu salutlah sama Nabi gitu, bisa berpuasa karena menahan rasa syahwat gitu. Nahan nafsu, lapar dan segalanya lah ya. Makanya para sahabat Abu Bakar, Siddiq, Utsman, Umar itu menerima Nabi salah satunya seperti itu karena puasa. Oh, jadi tujuan puasa buat ke situ tuh, Bang? Ya, tujuan puasa sih hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Gitu. Tapi kan puasa di sini kan diartikan menahan rasa lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari gitu. Gitu, Bang. Jadi begitu Perbisa Podcast. Bila di malam hari ini ada telepon,
Kayak gitu jadi. Makanya kita harus ngopi dulu nih. Kudu ngopi berarti ya. Ngopi. Nah, gua punya temen nih. Apa tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya gue bahagia ketemu dia. Kita di sebelah mana nih? Mana ada Mike yang buat ini. Apa udah. Mike. Oh iya, nyala. Nyala lagi. Semuanya nyala. Enggak apa-apa. Ada jin kali ini. Enggak tahu tombol surrender kali. Ente mau kopi, Mas Bat? Iya. Aneh lagi ngomongin kopi ini. Makanya gue dari jauh rumahnya bocah lagi aus amat. Ih, Gue bawain. emang lagi Ya emang butuh ada kopi. sisanya segini. Gue bawa dah. Emang nyeduhnya sekelas doang di rumah? Orang mah nyeduh lagi, Pak. Iya bukannya gitu, air habis. Iya. Gas habis. Sembako orang ada yang ngasih. Lagi ngarep Emang ini. ini musim Katanya lagi bagi-bagi sembako. Belum nyampe ke rumah dikit kok. Emang pemerintah kali. Iya. Ngomong-ngomong ini aneh, minum dulu ya Minum. nyobain ya. Tapi ingat bantu gitu, tolong-tolong. Oh, tenang aja aneh tolongin. Kan ada hadisnya bang kak, ada hadisnya. Kita ngaji sembari ngopi, ngerokok, gitu. Mana nih sebenarnya? Apa tuh? Apa tuh? Bukan hadis. Coba tolong di penjelasan. Iya. Jadi ada salah satu ulama gitu. Masalah ngopi nih ya. Jadi kalau kita duduk ngaji sambil ngopi itu, kata beliau itu selama mulut kita masih berbau-bau kopi, itu para malaikat memohon ampun dosa-dosa kita. Tuh, amin. Makanya banyak banget. Makanya kita tiap saban jalan bawa kopi gitu. Kudu begitu. Lah iya biar malaikat doain. Udah kita ngopi dulu ya. Itu kalau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kalau bahas sesuatu yang Bang. Iya bang. Kita kan lagi bahas puasa nih. Oh, iya, sampai lupa. Kopi kita lupain dulu deh ya. Itu lucu. Nah, nih jadi puasa nih kan sekarang bulan Ramadan nih, saya pengen tahu nih, ngapa sih puasa yang sebulan full dipilih di bulan Ramadan nih, Bang? Gitu. Ngapa tuh kira-kira ya? Tahu nggak Bang Tato? Ngapa kagak kita main kemari bawa kopi. Ini kan salah satu ngaji ya. Ngajian ilmu gitu ya. Maksudnya kita ngobrol santai. Nah, iya itu kali be kita bawa kopi. Dapat Jadi, ilmu. Iya, dapat ampunan juga gitu malaikat. Insyaallah. Nah, apa-apain? Ngambil rokok. Oke, sahabat podcast momen Ramadan dan rahmat Allah. Jadi kenapa bulan Ramadan yang dipilih nih, Bang Abang? Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an di pada bulan itu. Bulan Ramadan. Jadi makanya dipilih jadi bulan puasa karena pada bulan itu Al-Qur'an diturunkan. Gitu. Oh, jadi puasa itu bukan cuman sih. Jadi mengingatkan kita di mana Quran itu diturunkan. Makanya umatnya Nabi Muhammad disuruh puasa pada bulan Ramadan. Karena itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khairu min alfi syahr. Makanya bulan Ramadan ini bulan yang dimuliakan ya. Dimuliakan, penuh dengan ampunan. Di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Itu hadis Nabi berkata seperti itu. Nah, mungkin mumpung pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, ente mati duluan kali ya. Anjing. Biar masuk surga begitu. Iya benar juga sih. Iya kan? Tapi kalau jatuhnya ke neraka besok, ini kan bulan cuma 30 hari doang. Lah sekiranya pintu neraka dibuka, aku nyebur ke neraka gimana? Ntar aja dulu ya. Kiranya amal gue udah banyakan. Insya Allah. Makanya kita teruslah menuntut ilmu lu lah. Benar. Tapi kita masuk surga itu nggak lewat amal segala macam. Kita masuk surga itu karena ada rahmatnya Allah. Gitu. Bukan karena orang dalam nih Bang ya? Aduh, emang kerja. Kalau kerja ada orang dalam enak. Gampang gitu. Iya, kita masih bingung nih. Kita kan puasa dari kecil emang yang ngikutin orang tua kita dulu ya kan. Disuruh puasa waktunya bulan Ramadan, kita mau puasa bae. Bang rokok bagi ya? Pakai kalau emang ada pakai. Kalau nggak ada ya beli dulu. Rokok sebungkus itu punya? Alhamdulillah, emang dibeliin itu mah. Makanya ini bungkusan doang maksudnya. Awas brand tuh. Ya, kalau mas sponsor nggak apa-apa. Iya. Kalau mas sponsor nggak apa-apa. Ada yang mau endorse gitu ya? Bisa. Iya gitu. Jadi sejarahnya puasa ya, emang kita mau disuruh-suruh doang, ngikutin baik, emangnya itu baik gitu ya katanya, ngapusin dosa, kita ngikut baik puasa. Sejarahnya jadi gitu doang. Enggak banyak. Kalau bicara sejarahnya masih panjang, cuman dengan
waktu yang segini mah nggak cukup buat ngeritain sejarah. Mungkin itu privat semua. sama anak jam besok 2:30. Boleh, bayar nggak? Gratis insyaallah. Jadi gini saudara podcast yang dirahmati Allah dimanapun berada. Jadi bulan puasa ini dimana para para pekerjaan itu sesuatu kebaikan itu dilipat gandakan. Gitu. Pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Satu kebaikan jadi 10. Hitungnya aja udah misalnya kita ngelakuin 10 kebaikan dikali 30 jadi 300 kebaikan. Setelah bulan Ramadan, ya kan? Di situ ada puasa Syawal 6 hari. Barang siapa yang berpuasa Syawal 6 hari itu sama saja seperti berpuasa setahun. Oh, di bulan Syawal. Padahal puasanya cuma 6 hari, tapi pahalanya puasa setahun. Setahun karena dilipat gandakan oleh di bulan suci Ramadan itu. Jadi kalau misalnya 10 kebaikan dikali 30 300, ditambahin puasa Syawal 6 hari. Jadi berlipat-lipat lah tuh pahala. Jadi bulan puasa Syawal 6 hari, nah dikali 10, 60 kan? Jadi kalau misalnya digabungin jadi 300 banyak 60 hari jadi setahun. Gitu. Jadi kan Nabi bicara puasa dengan buat buka dengan yang manis-manis. Nah, yang manis-manis itu bukan iklan sirup, bukan. Enggak diminta isapin lagi. Jangan kemarin. Kita gila. Pokoknya ngomong di depan dia agak hati-hati. Jangan nyinggung-nyinggung ke ini dah, pokoknya ngeri. Dikit-dikit minta dianuin. Enggak, ini mah bercanda ya. Ini cuma Itu bercanda. ada video dulu kan. Emang begini kita mah. Namanya Betawi cablakan ya. Iya benar. Lu mah benar terus. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk berbuka dengan yang manis-manis itu kan. Seperti iklan-iklan itu sebenarnya salah. Bukan salah sih. Bener manis, cuman itu kan gula. Makanya lu gemuk kurus kagak malah tambah gemuk. Pemanis buatan kan itu ya. Maksud manis di sini tuh buah-buahan. Kurma. Kurma. Karena benar-benar dari pohon alami. Gula aren. Bang, Gitu. Apa? tapi kira-kira abang tau nggak nih orang yang pertama kali puasa nih siapa kira-kira? Aduh, manggil abang gue lu cuma bakso. Iya, gerobaknya kan di depan loh. Iya bang. Nggak lu jawab dah nih. Kalau setahu gua mah orang yang pertama kali puasa emak gua. Karena orang yang pertama kali gua kenal emak gua. Lah iya enggak? Bener enggak? Lah kalau orang yang sebelum-sebelumnya gua enggak kenal. Bener juga. Iya. Gua juga sama. Itu benar. Emang kadang pertanyaannya gitu. Abang spesial juga nih jawabannya nih. Enggak, maksudnya berat juga. Itu ayat Al-Quran cuma ngejelasin orang-orang sebelum kamu. Gue bingung sebelum gue siapa gitu. Kalau engkau ya, gue nggak tahu. Iya, belum hidup. Iya. Emang gue hidupnya kenal emak gue duluan. Iya, benar. Emak gue puasa duluan. Iya. Gue kenalnya dia dah. Berarti kalau ada yang nanya gitu jawabannya mak Emak ya. gue ya. Betul gitu. Jadi emang ini ngobrol sambil ngaji dikit-dikit sambil ngelucu gitu. Iya bang. Kita jangan serius-serius lah. Serius. Ada ilmu ya bercanda-bercanda dikit juga nggak apa-apa lah. Kalau maksudnya Biar ngaji aku. ngaji beneran dah gitu. Iya. Ini mah ngobrol podcast baik ini mah. Gitu. Jadi Ramadan begini gitu gimana? Gimana sih ngobrol bukan gitu lah. Jadi gini saudara sahabat podcast momen Ramadan. Jadi itu puasa itu Nabi memerintahkan untuk umat Nabi ya. Nabi apa Muhammad, nih? Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Jadi dari Mekah beliau hijrah 2 tahun ke Madinah, barulah di situ ada perintah puasa. Gitu. Surat Al-Baqarah yang tadi saya sebutkan, ya kan? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu gitu. Nah, mungkin orang-orang sebelum kamu ini bisa dari Nabi Nuh, Nabi sebelumnya gitu. Mungkin ya dari umat-umat sebelumnya lah ya yang udah ngejalanin puasa. Gitu. Makanya sekarang nih kita mungkin ya bisa dikatakan umat terakhir mungkin ya. Makanya kita juga ikutin tradisi dari umat-umat dulu mungkin. Betul. Yang kiranya baik, ya kita ikutin aja lah kalau yang untuk kebaikan. Kurang lebih tahun 623 Masehi itu beritanya. Kalau nggak salah 623 Masehi. Bener berarti ya? Lama Kalau juga nggak berarti. salah. Iya. Emang dari 4.000 tahun yang dulu udah dicatat. 40.000 tahun. Iya. Ini ente ngomong begini juga 40.000 tahun yang lalu udah dicatat. Iya emang. Dari belakang pintu ya bang? Itu seperti kisahnya Nabi Musa ketika komen sama Nabi Adam gitu. Bahasa komen lah. Oh udah ada ini. Udah ada. Jadi Udah ada komen-komenan. Udah kayak sosmed. Itu Iya. dia pakai Facebook apa Instagram bang? Kagak itu mah. Itu Nabi itu dosa lu. Maafin ya bang. Jadi
Nabi Musa ngomong ke Nabi Adam, ini gara-gara ente nih makan buah gitu kan, melanggar aturan. Jadi umat ente di bumi semua seharusnya di surga gitu kan. Terus kata Nabi Adam jawab gimana? Nabi Adam jawab, ini bukan bukan salah saya gitu. Kenapa kamu mencela saya? Gitu. Saya memakan buah khuldi ini, makan buah gitu kan, melanggar aturan Allah gitu kan. Itu udah ditulis sama Allah 40.000 tahun yang lalu. Gitu. Oh, jadi sesungguhnya kita berbuat apa gitu ya, yang baik-baik. Yang baik tapi ya. Yang baik-baik kayak puasa bulan Ramadan. Itu terus udah bulan setelah Ramadan itu udah dicatat dari Ya itu mungkin udah skenario dari Allah lah ya. Kecuali berbuat keburukan, itu mendahului kehendak Allah. Nah, itu bukan Allah yang berkehendak tapi kita sendiri gitu. Bulan penuh rahmat ya kan. Ngaji. Tobat, saudara. Tobat. Ya. Ente. Ya, sekiranya minta isop-isop. Ngeri gua. Ngeri. Tahu yang Mas Ani suruh jilat kan? Astagfirullah. Lo kemarin suruh bukan jilat-jilat. Gua takut banget. Iya, repot masalahnya. Itu cuma mengibaratkan saya manis gitu. Ngeri gua, kata-kata maksud gua. Emang lagi kolorna kali, jaga jarak. Oke. Bang. Itu dia tolong bimbing, Bang. Iya, emang ini lagi. Jadi gue bingung, ini kaum Nabi Lut kan udah habis Nabi Lut kaumnya. Masih ada nyisa. Iya. Saya orang terakhir gitu. Astagfirullah. Oke. Bercanda teman-teman ya. Bercanda. Gimik. Emang dari tadi banyak bercandanya gitu. Cuman yang ngobrol-ngobrol ngaji ya bercanda serius dikit gitu. Ini bumbung waktu udah malam jam berapa sih? Gue enggak pakai jam lu jam berapa? Pakai. Nah, Agak ada. Sekarang udah jam 2. Oh, jam 2. Kemudian sahur lagi. Udah kayak belah mana Itu mah kayak emping. Emping lagi boy itu. Nih, jadi untuk sahabat podcast momen Ramadan yang dirahmati Allah, ini berhubung waktu udah malam, kita mau undur diri nih. Di sini gua ya habis ngobrol-ngobrol santuy sama teman-teman gua. Insyaallah bermanfaat ya. Insyaallah bermanfaat. kabul. Oke. Pesan-pesannya dulu dah, Bang. Pesan-pesannya, jangan kebanyakan tidur bulan suci Ramadan. Pesan gua buat lo yang di rumah yang kangen. Perbedaan sama rindu. Itu ada tuh di Itu scroll aja di video. Oh, bisa kacau. Pokoknya tonton aja Ya, di ada video-video tuh kita ya. Ada. Mungkin pesan selanjutnya ya mumpung di bulan ya ini aneh mau Iya, ngomong. Mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat. Ya kita kalau bisa banyak-banyak perbuat baik lah. Ya kalau ibaratnya siang-siang nih nggak ngapa-ngapain bangun tidur ya kita sholat zuhur tadarus sampai asar sholat lagi. Nggak jadi tutup, Bang. Iya, ya udah ya udah di sini gua Julheri undur diri. Ya ini gua Bawel mundur diri. Ya saya Hairul Hidayat mundur. Diam di sini aja. Jokokin baik. Jangan kemana-mana. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.